Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pendadaran atau menguji diri kita masing-masing untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang rencananya akan kita laksanakan bersama pada tanggal 21 Februari 2021. Karena itu mari sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak. Dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama hendak menguji diri kami, melihat apakah kami sungguh-sungguh siap untuk kami bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan bagi iman kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi dasar dan melalui pertanyaan-pertanyaan pengujian diri, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dipersiapkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan jemaat yang terkasih, kita akan membaca Alkitab kita terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-6 saya akan bacakan demikian. Judulnya Kristus Pengantara Kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, suatu ketika ada seorang teman yang bertanya kepada saya, golongan darahnya Tuhan Yesus itu apa? Saya berpikir dengan serius karena saya belum pernah membaca di dalam Alkitab apa golongan darah Tuhan Yesus. Tidak pernah tertulis. Lalu dengan kelakar dia menyanyikan lagu. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Ya, dia mengatakan golongan darah Tuhan Yesus adalah O. Ya. Lalu kami tertawa bersama. Ya. Kemudian dia melanjutkan dengan menyampaikan sesuatu bahwa ya jelas O, karena O itu kan golongan darah yang bisa didonorkan kepada semua golongan darah. Jadi darahnya Tuhan Yesus itu berlaku atau diberikan kepada semua orang di seluruh bumi ini. Ya, memang secara kebenaran tidak bisa dipertanggungjawabkan juga asalnya, dalam arti begini. Ayatnya tidak ada yang menyatakan golongan darahnya Yesus adalah O. Tetapi hal yang hendak dia sampaikan itu benar, bahwa sebenarnya darah Kristus itulah yang menjadi jalan, menjadi cara supaya
kita semua boleh menerima keampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Karena tanpa darah Kristus tidak mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah. Yesuslah pengantara kita kepada Bapa. Kalau di Perjanjian Lama, seseorang itu mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan adalah melalui imam dan harus mempersembahkan korban. Kemudian darah dari korban itu mesti dipercikan di mezbah dan yang membawa adalah imam. Itulah pengantaranya, pengantara doa-doanya. Tetapi kita saat ini yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah Kristus itulah yang telah menjadi pengantara kita dan memberikan jalan bagi kita untuk bisa secara langsung berkomunikasi dengan Allah dan mengenal Allah. Maka di dalam bacaan kita tadi, Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima anugerah oleh karya penebusan Kristus, maka ia mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah itu mesti ada buktinya. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah melakukan firman Tuhan, menuruti perintahnya. Karena kalau ia mengatakan bahwa dirinya mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintah Tuhan, itu bohong. Karena seseorang yang mengenal Allah pasti akan berjuang sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa menuruti perintah Allah. Mungkin tidak selalu langsung mulus, sempurna, taat terus ya. Mungkin ada jatuh bangunnya, tetapi dalam hati terus memperjuangkan itu. Terus mengusahakan itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang mengaku mengenal Allah? Apakah kita sudah berjuang sedemikian? Nah, jemaat yang terkasih, besok tanggal 21 kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sekaligus itu menjadi minggu pertama di dalam masa Paskah di tahun 2021 ini. Dan kita akan bersama-sama menghayati di dalam masa Paskah ini bagaimana karya Allah itu yang telah menolong dan membebaskan kita. Maka mari kita menyiapkan diri kita sungguh-sungguh di dalam pengujian diri ini selama 1 minggu ke depan juga. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, memasuki masa Paskah, supaya betul-betul kita menghayati, sehingga bukan hanya satu bentuk saja yang kosong, ya, satu ketaatan-ketaatan yang kosong, semacam tanggung jawab kewajiban saja yang dikerjakan, tetapi kehilangan makna, esensi, kehilangan relasi pribadi dengan Allah. Sayang sekali. Ya, maka mari kita memasuki masa Paskah ini dengan sungguh-sungguh menghayati karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita awali dengan perjamuan kudus dan kiranya Tuhan menolong kita di sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya semakin hari semakin mengenal Allah. Amin. Tuhan memberkati. Nah, jemaat yang terkasih, kita akan menyiapkan diri kita akan bertanya kepada diri kita. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan kita gunakan sebagai satu bentuk pengujian diri. Renungkan dalam hati, tanyakan kepada diri pribadi. Apakah betul? Apakah sungguh-sungguh? Apakah saya siap? Mari kita mengambil waktu teduh. Mari renungkan di dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa kita, dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, maka kita membutuhkan karya Tuhan, karya Kristus untuk melepaskan kita. Lalu yang kedua, mari kita tanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Yang ketiga, kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, menuruti perintahnya? Dan yang terakhir, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita mengambil waktu teduh, bertanya kepada diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari kita bersaat teduh, dipersilakan. Cukup? Jemaat yang terkasih, setelah Bapak Ibu Saudara mendadar diri, bertanya kepada diri sendiri, sampaikan kepada majelis, kepada kelompok Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 21 Februari 2021. Apakah di dalam kelompok atau secara mandiri di rumah masing-masing, sehingga majelis bisa melayani Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa menyerahkan hidup kita, persiapan kita sebelum perjamuan kudus. Mari saya antarkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan dan bertanya kepada diri kami, menguji diri kami, apakah sungguh-sungguh kami siap menerima perjamuan kudus berkat Tuhan, sarana pemeliharaan iman kami. Tuhan pimpin kami di dalam persiapan kami 1 minggu ke depan ini, hingga kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus tersebut, dan kami boleh semakin dikuatkan iman kami, dan ditolong di dalam kehidupan kami semakin mengenal Allah, semakin menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati.